Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat menikmati nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat ihsan yang tiada tara. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita hingga zaman yang berteknologi seperti saat ini. Dewan juri yang saya hormati, saudara-saudariku yang saya cintai. Momentum bersejarah dalam Islam banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kerap kita sebut dengan sebutan Maulid Nabi. Dengan menyambut momentum yang bersejarah ini, mari kita bersama-sama bersalawat kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu silahkan mengikuti. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Semoga kita yang membacanya mendapatkan lindungan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Mencetak Generasi Islam yang Kreatif dan Inovatif di Era Digital. Sudah kita ketahui, di era digital yang semakin berkembang ini, banyak sekali tantangan serta kesempatan yang ada. Kemajuan teknologi memberikan kepada kita kemudahan dalam berkomunikasi, mencari informasi-informasi yang terbaru, hingga mendapatkan ilmu pengetahuan. Namun, tantangan yang ada juga tak kalah besarnya. Oleh karena itu, mari kita mencetak generasi Islam yang kreatif dan inovatif dalam menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudariku yang saya cintai, Nabi Muhammad SAW merupakan contoh teladan yang baik bagi kita. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan di hari akhir ia banyak menyebut namanya. Mencetak generasi yang kreatif dan inovatif berarti menumbuhkan pikirannya agar dapat berpikir di luar batas, menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang ada. Bahkan berani untuk berinisiatif menemukan gagasan yang baru. Di era digital ini, kreativitas menjadi sangat penting, terutama dalam mengunggah konten yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sehingga kita perlu mendorong anak-anak muda untuk terus berinovasi baik di bidang teknologi, pendidikan, seni maupun bidang lainnya. Kreativitas dan inovasi dapat memperkuat akidah dan syariah. Maksudnya bagaimana? Misalnya,
dengan mengembangkan aplikasi Al-Quran dan hadis secara interaktif, atau membuat metode dakwah dengan lebih efisien. Dalam hal ini, kita sebagai umat Islam sudah memiliki akses yang lebih fleksibel. Nah, dengan itu kita dapat menonton atau melihat kajian-kajian yang ada dalam sosial media. Bahkan kita bisa memberikan kajian atau ilmu melalui sosial media kita, sehingga peradaban Islam tidak akan tertinggal oleh zaman. Saudariku, saudara yang saya cintai. Lalu, bagaimana cara menerapkan hal-hal tersebut? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencetak generasi Islam yang kreatif dan inovatif. Yang pertama, menanamkan pada diri mereka nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam meliputi tauhid, akhlakul karimah, serta semangat jihad dapat menjadi landasan bagi mereka yang ingin berkreasi serta berinovasi. Yang kedua, memberikan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dapat menjadi sebuah wadah untuk mengembangkan potensi serta bakat anak-anak. Pendidikan harus seimbang antara ilmu agama serta ilmu umum, serta pengembangan dalam diri mereka terhadap soft skill yang ada, misalnya critical thinking, problem solving, atau kreativitas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif untuk kreativitas dan inovasi dapat dibentuk melalui ruang yang di dalamnya terdapat untuk berdiskusi, berkolaborasi, bahkan untuk bereksperimen. Yang keempat, memberikan apresiasi dan penghargaan. Memberikan apresiasi dan penghargaan dapat menjadi motivasi generasi muda untuk terus berkreasi dan berinovasi. Sehingga kreativitas dan inovasi merupakan tugas penting bagi umat Islam. Hal ini tidak luput juga sebagai kewajiban bagi kita. Kreativitas dan inovasi dapat memberikan dampak yang sangat penting bagi masa depan. Hal ini juga merupakan sebuah kunci untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Selain itu, kreativitas juga dapat memperkuat akidah dan syariah. Saudaraku, menyambut momentum yang berbahagia ini, kita bukan hanya sekedar itu merayakan. Akan tetapi, bagaimana cara kita untuk menerapkan ajaran-ajaran yang telah beliau ajarkan di masa lalu, di masa kehidupannya. Mari kita bersama-sama berkontribusi positif di masyarakat, bersama-sama meningkatkan kualitas diri kita, dan berinovasi untuk teknologi di masa depan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pada kita langkah yang baik untuk melihat masa depan Islam yang cerah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.